Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Hari ini saya Riyadi Nugroho, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, sedang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Tunas Harapan Pati. Hari ini saya melihat banyak hal yang sudah dilakukan di sekolah ini untuk persiapan tatap muka pembelajaran terbatas. Saya melihat tadi ada ketika anak-anak masuk ke depan, di bagian depan, itu diperiksa suhu, kemudian mereka yang naik kendaraan ya turun, memasuki jalur hijau, kemudian mereka memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan, kemudian mereka melakukan protokol kesehatan, mereka sudah menggunakan masker dan memasuki ruangan, mereka menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan. Jadi ini protokol kesehatan yang ketat. Tempat duduk juga saya melihat lebih dari 1,5 meter ya. Saya tadi masuk di ruang otomotif ya. Yang pertama di ruang otomotif saya melihat ada 15 anak ya masuk dengan jarak yang lebih dari 1,5 meter. Mereka belajar teori, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktek. Guru juga menggunakan protokol kesehatan, mereka menggunakan masker, kemudian diperlengkapi dengan sarana kesehatan yang lainnya. Ada hand sanitizer tersedia. Sekolah juga menyiapkan masker apabila ada anak-anak yang dari rumah tidak membawa. Nah, saya lihat pembelajaran praktek di ruang praktek otomotif berjalan dengan baik. Nah, kemudian dari ruang otomotif saya langsung menuju ke ruang pemesinan. Ada beberapa anak yang sudah melaksanakan praktek dengan jarak tentunya saja lebih dari 1,5 meter, karena mesinnya itu jaraknya juga lebih dari 1,5 meter. Jadi baik guru maupun siswa telah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat baik. Dari teknik pemesinan, lalu kemudian kami menuju ke teknik pengelasan ya. Dari teknik pengelasan kami berwawancara dengan guru dan pada saat itu sedang ada pembelajaran teori. Kemudian kami berbincang-bincang tentang materi yang mereka sampaikan. Saya juga bertemu dengan guru yang menyampaikan keluhan tentang adanya pandemik ini, di mana anak-anak tidak bisa belajar praktek, lalu mereka memberikan tugas. Nah, memberikan tugas ini dalam pengumpulannya tidak bisa sangat sesuai dengan harapan, karena banyak sekali yang terlambat. Tetapi di masa pandemik sekolah ini juga sangat care dengan siswa, karena walaupun tugas tidak bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal, tapi secara offline mereka bisa memberikan kesempatan untuk bisa mengumpulkan langsung kepada gurunya. Dan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat ya, baik itu sejak masuk maupun mereka keluar dari dari ruangan. Kemudian dari ruang teknik pengelasan saya menuju ke ruang TITL ya. Ada 2 guru yang kami temui dan sangat menarik karena kebetulan anak-anak di situ juga sedang belajar teori, mengejar atau melakukan akselerasi ketinggalan selama mereka masih kelas 10 dan 11, karena yang masuknya adalah kelas 12. Jadi guru ini mencoba melaksanakan akselerasi dengan mengajarkan di bagian poin-poin penting dari materi prakteknya. Dan kemudian tadi ada pembicaraan menarik dengan salah satu guru, di mana saya mendorong untuk dilakukan pembelajaran praktek melalui pembelajaran berbasis proyek. Ada satu alat yang sebenarnya bisa digunakan oleh siswa untuk mereka bisa pada akhirnya nanti bisa bekerja secara mandiri, memiliki jiwa kewirausahaan. Misalnya dengan membuat alat mainan anak-anak dengan menggunakan satu alat yang mereka punyai. Dan ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian dari TITL, kemudian saya juga melihat ada 2 guru yang
sedang melaksanakan daring. Jadi beberapa guru sedang mengajarkan praktek lewat PTM, selebihnya dari siswa yang tidak PTM, mereka diajarkan melalui daring oleh guru. Tadi ada 2 guru yang sedang melaksanakan dengan daring, ya. Dan kemudian mereka bekerja secara maksimal untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Dari TITL kemudian saya terus memantau yang ada di jurusan broadcast, ya. Dan saya di sini menjumpai anak-anak sedang melakukan praktek editing. Dan ada sebuah pembicaraan yang menarik dengan guru yang mengajar, bahwa ternyata dari sisi editing ini bisa dikembangkan pembelajaran berbasis proyek, di mana mencari pesanan atau relasi kepada masyarakat, alumni, untuk bisa mendapatkan order. Dan ini adalah bisnis yang menjanjikan, karena di samping bisa mempunyai relasi yang luar biasa, tapi bisa juga produk-produk anak ini bisa diupload di YouTube, sehingga bisa mendapatkan subscribe, dan apabila mereka memiliki produk yang banyak, mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal melalui subscriber yang diberikan. Dan ini luar biasa. Dan ide-ide yang disampaikan oleh guru maupun anak di dalam pembelajaran di ruang broadcast ini sangat menarik. Dan ini bisa menjadi jaminan untuk hidup, tidak harus menggantungkan pada pekerjaan dari orang lain, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui produk-produk yang mereka buat. Nah, itulah perjalanan saya hari ini, karena saya harus melanjutkan perjalanan ke sekolah lain. Dan dari laporan panitia itu menyebutkan bahwa sejak dari awal, hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-8 ini, tidak ada gejala apapun yang berarti pada anak-anak. Justru anak-anak merasa gembira, anak-anak merasa senang, anak-anak merasa well-being, ya. Jadi mereka merasa puas, merasa senang karena mereka bisa masuk. Sekalipun yang masuk ini memang masih tetap, ya, dari hari pertama sampai ke-8 di setiap jurusan sekitar rata-rata 15 anak dan tidak berganti, ya. Yang nanti akan dievaluasi, kemudian akan dilakukan swab antigen untuk mengetahui apakah mereka tetap sehat. Jadi saya mengambil kesimpulan sebagai penutup hari ini sepanjang pengamatan saya, pemantauan saya di sekolah SMK Tunas Harapan Pati, protokol kesehatan dijalankan dengan sangat baik dan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, baik itu yang dilakukan secara tatap muka maupun yang dilakukan secara daring. Kemudian para guru juga memiliki semangat karena setelah sekian lama mereka melakukan pembelajaran daring, tiba-tiba sekarang diperbolehkan untuk uji coba PTMT. Ini mereka merasa bahwa mereka kembali, roh yang ada di sekolah itu kembali lagi. Jadi mereka sangat berharap agar PTM terbatas ini tidak berhenti pada hasil uji coba saja, tapi dapat diteruskan bahkan sampai pada semua anak masuk sekolah. Demikian kesimpulan kami, dan tetap semangat, ya. Salam sehat, salam bahagia. Semua warga SMK Tunas Harapan sehat walafiat, baik keluarganya, baik guru dan keluarganya, kepala sekolahnya, bahkan semua warga sekolah di sini sehat semuanya. Dan ini artinya bahwa kita siap untuk melaksanakan pembelajaran untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih.